Ini aku bakalan membongkar tuntas apa saja risiko yang bakalan kita terima jika belum bisa membayar di pinjaman online ilegal. Stop sekarang juga untuk membayar perpanjangan maupun membayar pelunasan. Apa alasannya? Silahkan aja disimak videonya. Ini sebenarnya yang disodorkan kepada masyarakat itu sebenarnya bukan pinjaman, tetapi lebih tepatnya itu adalah pemerasan berkedok pinjol kayak gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Silahkan aja disimak videonya teman-teman. Jangan pernah membayar perpanjangan kayak gitu. Karena apa? Karena nilainya aja nggak sesuai, ya kan? Kita minjamnya 1 juta, yang cair cuma 650, perpanjangannya berapa? Hampir 500.000. Dan ini terjadi di salah satu tagihan teman subscriberku berikut ini. Tagihan di aplikasi Juta Cash hari ini sudah jatuh tempo. Berapa tagihannya Pak? Bisa bayar pokoknya nggak? Bisanya bayar perpanjangan katanya. Baik, berapa perpanjangnya? Itu ngurangin pokoknya nggak? Tagihan 1,6, kalau bayar perpanjangan 640.000. Jadi enak banget pinjol ini nyari duit, ya kan? Dengan berbekal data-data orang yang sudah dikopi sama mereka meminta perpanjangan 640.000 itu hanya dalam waktu 7 hari saja. Nah, di sini aku nyoba nanyain kepada debt kolektornya, enak banget ya DC pinjol nyari duit, aku bilangin. Nah, jawabannya seperti ini. Mak, besar kali, aku bilang. Hutangnya kan segitu. Enak pinjol nyari duit, aku bilang. Bukan saya yang nyari duit, saya mah nagih doang, duitnya masuk perusahaan katanya. Ya sudah, cepat bayar katanya. Perusahaan apa, ya kan? Jadi buat teman-teman yang galbay di pinjaman online ilegal, jangan pernah bayar perpanjangan. Karena apa? Karena perpanjangan tidak akan pernah mengurangi pokok dari hutang kalian. Yang ada adalah kita seperti membeli waktu agar kita nggak ditagih. Parah kan? Ya parah lah. Cuman dengan jangka 7 hari teman-teman sudah harus membayar 648.000 dan itu nggak ngurangin pokok sama sekali. Nah, berbekal data-data kita yang sudah mereka copy dari awal kita mengizinkan aplikasinya untuk diakses. Nah, di saat itulah mereka merasa merajalela kayak gitu. Nah, solusinya apa? Solusinya dari aku itu yang pertama, kondisikan kontak-kontak yang udah mereka copy. Yang pertama itu orang-orang terdekat kita, karena biasanya orang-orang terdekat dalam kehidupan kita itu mereka lah yang bakalan diadu domba sama debt kolektornya. Contohnya nih ada teman-teman yang sering kita hubungin, ya kan. Nah, nanti teman-teman kita itu bakalan dibilangin kalau nomor dia dicantumkan sebagai penjamin, ya kan. Nah, orang-orang yang nggak ngerti tentang sistem pinjol, dia bakalan menganggap serius hal ini. Nah, inilah yang bakalan menimbulkan konflik antara kita dengan kontak yang ada di handphone kita. Nah, yang kedua adalah teman-teman yang di sekitar kita, terutama teman dekat kita. Jangan sampai diadu domba seperti itu juga sama debt kolektor pinjol. Yang ketiga adalah tempat kita bekerja, karena ini vital banget. Karena banyak juga ya sharing-sharing dari teman-teman itu kepada aku, dia di PHK kerja hanya karena disebar data sama pinjaman online. Nah, jadi bagaimana solusi mengatasinya aku sudah tunjukin ya kepada teman-teman. 3 konfirmasi ini penting banget kayak gitu. Agar apa? Agar mereka nggak kaget, agar mereka nggak salah paham kalau nomor mereka tidak kita gunakan untuk hal pinjam meminjam kayak gitu. Karena banyak banget kasusnya, bahkan ada yang sampai bercerai dengan suaminya hanya karena salah diadu domba sama debt kolektor pinjaman online ini. Nah, yang kedua adalah cara menyikapinya itu cuek. Cuek dalam artian apa? Masa bodoh. Nah, ini adalah salah satu jurus yang ditakutin sama debt kolektor pinjaman online ilegal. Karena dengan masa bodoh apapun yang terjadi, debt collector itu nggak bakalan mempan untuk walaupun disebar data kayak dibikin grup kayak segala macam. Dan ini penting, membangun mental itu emang aku akui tidak mudah. Makanya teman-teman silahkan aja disimak terus videonya agar apa? Agar terbiasa kayak gitu. Karena faktor kebiasaan kita lah yang bisa menghindarkan kalian dari jeratan pinjaman online ilegal ini.
Nah, jadi di sini cukup sangat meresahkan ya teman-teman. Nah, resikonya apa Min kalau kita nggak bayar ini? Masuk BI checking nggak? Nggak bakalan. Terus di penjara nggak? Nggak bakalan. Karena apa ya? Karena gue juga galbay juga. Aku galbay karena data aku udah disebar ya kan, tanggung dosa amat ya kan, akhirnya galbay aja ya, ngapain pusing ya kan. Nah, kita lanjut teman-teman. Iya Pak, lagi saya usahain, aku bilang sore harus sudah masuk pembayaran katanya. Kalau belum bayar gimana Pak kalau nggak ada uang, aku bilang nggak bisa lah, minimal bayar perpanjangan hari ini kan. Perpanjangannya gede banget, itu untuk berapa hari Pak, aku bilang 7 hari. Nah, benar kan yang aku bilangin, kita seperti membeli waktu selama 7 hari agar tidak ditagih doang, harus mengeluarkan biaya 648.000. Wow, ada kali 100 orang aja atau ada kali 1000 orang aja yang bayar perpanjangan di Indonesia. Sudah berapa keuntungan pinjaman online yang ilegal ini? Makanya aplikasi mereka tidak pernah ada habisnya. Walaupun dari OJK sendiri sudah banyak banget memblokir pinjaman-pinjaman online yang seperti ini, nyatanya mereka tambah banyak. Karena apa? Ya karena itu tadi, karena 1000 orang aja yang membayar perpanjangan, itu belum membayar pokoknya ya. Nah, udah berapa keuntungan yang dihasilkan dari aplikasi pinjaman online ilegal ini? Makanya bisnisnya itu sangat menggiurkan dengan berbekal data-data kita, teman-teman. Oke, di sini aku langsung balas lagi. Belum ketemu Pak duitnya, aku bilang. Ya ampun, gimana ini? Udah minjem teman-teman, gak ada yang punya uang Pak. Usahakan hari ini bayar perpanjangan. Kalau nggak bayar hari ini, data istri Anda akan saya acak-acak. Ini namanya bukan pinjaman, perpanjang aja 600 lebih, parah gue bilang. Lagian minjem, kalau nggak mampu bayar jangan minjem duit. Lah kemarin dikira tenor sebulan, ternyata hanya 7 hari doang. Bisa baca kan katanya. Nah, oke teman-teman. Jadi untuk menyikapinya aku sudah membilang ya kepada teman-teman tips yang aku tunjukkan tadi. Silahkan aja dipraktekkan. Kalau nanti bakalan hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri. Nah, ada lagi pertanyaan ya, berapa hari kita ditaruh sama debt collector pinjaman online yang ilegal ini? Biasanya paling gencar-gencarnya itu 4 hari awal-awal kita telat. Habis itu nanti dia bakalan mulai reda atau bahkan nggak nagih sama sekali. Seperti ada tagihan salah satu teman subscriberku, baru 10 hari aja aku pegang HP-nya udah anyep. Padahal galbaynya dipinjam oleh ilegal itu banyak banget. Aplikasinya juga aplikasi yang banyak anakan, yang sekali pencet banyak cair, teman-teman. Oke, mungkin ini saja yang bisa aku review kepada teman-teman ya. Tetap semangat buat yang belum bisa membayar pinjol, jangan pernah takut-takut ya, apalagi sampai melakukan hal-hal yang bisa merugikan diri kalian sendiri. Tetap waspada, kalau bisa jangan sampai kalian terjerat di pinjol-pinjol seperti ini, karena hanya akan menguras mental kalian. Atas nama kami admin obrolan pinjol, dan sampai jumpa.